Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradila Yesia. Saya dari kelompok 3 Deep Learning, di mana saya akan mempresentasikan hasil proyek yang sudah kami kerjakan sebelumnya, di mana yang berjudul klasifikasi hate speech pada media sosial Twitter menggunakan algoritma Recurrent Neural Network. Latar belakang dari permasalahan ini ialah di mana media sosial yang disingkat medsos merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari kegiatan keseharian masyarakat, tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh sudut dunia. Pada penelitian ini, media sosial yang digunakan ialah Twitter, di mana Twitter adalah salah satu dari media sosial yang mana aplikasi yang berbasis microblogging. Dengan media sosial, pengguna juga dapat mempengaruhi hal buruk pengguna lain dengan membuat dan menyebarkan informasi yang bersifat tuduhan, fitnah, berita hoaks, maupun sara. Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti akan membangun sistem untuk klasifikasi hate speech pada media sosial Twitter menggunakan algoritma Recurrent Neural Network yang bertujuan untuk mengklasifikasi dari hasil crawling data di Twitter dengan hate speech atau ujaran kebencian. Selanjutnya ialah pengertian dari algoritma RNN itu sendiri, di mana RNN itu adalah jenis arsitektur jaringan syaraf tiruan yang pemrosesannya dipanggil secara berulang-ulang untuk memproses masukan yang biasanya adalah data sekuensial. RNN ini berfungsi sebagai model prediksi statis untuk memprediksi nilai dari indikator ujaran kebencian pada Twitter dalam dekat waktu. RNN termasuk dalam kategori deep learning karena data proses melalui banyak lapis atau banyak layer. Selanjutnya ialah pemrosesan dari algoritma RNN itu sendiri, di mana algoritma RNN ini menggunakan data sekuensial, di mana pada data sekuensial ini terdapat berbagai macam pemrosesan. Di antaranya ialah ada many to many. Ini merupakan gambaran dari proses many to many, di mana pada jenis ini baik input dan output adalah data sekuensial yang jumlahnya banyak. Salah satu contoh penggunaan jenis ini adalah translasi bahasa. Selanjutnya ialah pemrosesan secara many to one. Ini merupakan gambaran dari pemrosesan secara many to one, di mana pada jenis pemrosesan ini model memproses banyak input, tetapi output yang dihasilkan hanya satu. Salah satu penggunaan jenis ini ialah pada deteksi sentimen. Selanjutnya ialah pemrosesan one to many. Ini merupakan gambaran dari pemrosesan one to many, di mana pada jenis pemrosesan ini model hanya membutuhkan satu inputan saja, namun banyak menghasilkan output. Penggunaan arsitektur ini biasanya pada aplikasi sintesa. Selanjutnya ialah metode yang kami gunakan pada penelitian ini ialah terdapat beberapa tahapan, diantaranya adalah tahapan identifikasi data masukan, pre-processing, klasifikasi dengan metode recurrent neural network, dan keluaran. Ini merupakan gambaran dari metode yang digunakan, di mana metode ini menggunakan algoritma recurrent neural network. Pertama-tama itu ialah dengan meload data masukan, lalu setelah itu lanjut ke tahap preprocessing, di mana pada tahap preprocessing ini terdapat 4 tahapan, yaitu ada scaffolding, tokenizing, filtering, dan stemming. Selanjutnya, setelah melewati tahapan preprocessing ini, maka dilakukanlah klasifikasi RNN. Setelah dilakukannya klasifikasi, maka akan menghasilkan suatu hasil. Selanjutnya ialah pada teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan ialah teknik objektif, di mana dalam teknik objektif ini, kata-kata yang terdapat pada media sosial merupakan subjek yang dites untuk menentukan apakah kata-kata tersebut mengandung hate speech atau bukan. Selanjutnya ialah cara kerja dari RNN itu sendiri. Ini merupakan gambaran dari cara kerja dari algoritma RNN, di mana pada gambar di atas adalah ilustrasi bagaimana algoritma RNN bekerja, di mana pada sumbu horizontal adalah waktu dan disimbolkan oleh huruf T.
Selanjutnya ialah pemrosesan input oleh RNN adalah kata demi kata. Lalu RNN memberikan output kata demi kata. Setelah itu, pemrosesan RNN akan menyimpan state internal yang memberi satu langkah waktu ke langkah waktu berikutnya. Dan ini merupakan inti dari prosesan RNN itu sendiri. Langkah yang kami kerjakan ialah kami menggunakan Google Colabs untuk melakukan pendeteksian hate speech pada media sosial Twitter, di mana pada saat load data kami menggunakan Pandas. Ini merupakan gambaran bagaimana penggunaannya. Selanjutnya, setelah itu kami menghitung frekuensi atau jumlah kemunculan kata dalam sebuah kalimat pada dataset. Ini merupakan perintah yang digunakan untuk menghitung frekuensi atau jumlah kemunculan kata. Kesimpulan dari proyek klasifikasi speech menggunakan algoritma RNN ini adalah di mana pada laporan ini metode RNN dapat digunakan pada masalah deep learning, yaitu digunakan sebagai model prediksi statis untuk memprediksi nilai dari indikator-indikator ujaran kebencian pada Twitter dalam dead waktu, dan dalam penggunaannya dapat menggunakan bahasa pemrograman Python. Dan dalam melakukan prosesnya itu kita bisa menggunakan Google Colabs. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.